Silakan Bu Kristina, 2 Tawarik 29 ayat. 2 tahun 29 ayat 1. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Ayat 3. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. 4. Ia mendatangkan para iman dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. 5. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Amin. Ayat 6, karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Ayat 7, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Ayat 8, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran sulitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Ayat 9, karena hal itulah mereka nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Ayat 10, sekarang aku bermaksud mengikuti perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Amin. Ayat 11, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. 12, lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amisai dan Yoel bin Azaria, dari Bani Merari, Isa bin Abdi dan Azaria bin Yahalil, dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. 13. Dari Bani Elisafan, Simri, dan Yeil. Dari Bani Asaf, Zakaria, dan Matanya. 14. Dari Bani Heman, Yehiel, dan Simei. Dari Bani Yedutun, Semaya, dan Uziel. 15. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguruskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Amin. 16. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke kemah Kidron. 17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. 18. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan. 20. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Amin. 21. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. 22.
Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu, para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. 23. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. 24. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. 25. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi, sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan nabi-nabinya. Amin. Amin. Bu Lili mau ikutan baca 2 Tawarik 29 ayat 6 ya sampai 30. Silakan. Ayat 26, maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. 27, lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. 28, seluruh jemaat sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. 29, sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. 30, lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Amin. Ibu Ati ikut baca 2 Tawarik 29 ayat 31 sampai 36. Baik, 31. Kemudian berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah menghabiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. 32. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. 33. Persembahan kudus terdiri dari lembu, sapi 600 ekor, dan kambing domba 3.000 ekor. 34. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Amin. Satu lagi pula 35. Lagi pula korban bakaran itu banyak dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Amin. Sampai 36, sis. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Amin. Amin. Silakan Lina mau ikutan ya, Lina baca 2 Tawarik 30 ayat 1 sampai 5. Kak, 2 Tawarik 30 ya, Kak? Iya, 1 sampai 5. 2 Tawarik 30 ayat 1 sampai 5. Hizkia merayakan Paskah. Ayat pertama. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. 2. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. 3.
karena mereka tidak dapat merayakan pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. 4. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. 5. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Bersyeba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Amin. Silakan Bu Desi. 2 Tawarik 30 ayat 6 sampai 10. Ikut baca atau lewat dulu? Bu Har ya? Oh, Bu Desi ikut baca. Lewat dulu, Bu. Oh ya. Lewat dulu, Bu. Silakan Bu Har kalau mau ikut baca 2 Tawarik 30 ayat 6 sampai 10. Di unmute. Dibuka mic-nya, Bu Har. Ya. Berapa ini? 2 Tawarik 30 ayat 6 sampai 10. Ya, ayat 6. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dan raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. 7. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. 9. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan, Allahmu, pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. 10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manase sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Amin. 11. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. 12. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. 13. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. 14. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mesbah-mesbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mesbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. 15. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya untuk membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Amin. Bu Kristina? Berapa, Bu? 16 ya, Bu? Ya, sekarang 16. Mereka berdiri pada tempat menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing. Sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu, para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. 17. Sebab ada banyak dirinya sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan. Karena itu ia tidak tahir. 18. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manase, Isakar, dan Zebulon, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang. 19.
yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. 20. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Amin. Ayat 21, 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Ayat 22, Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ayat 23, kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Ayat 24, sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah mengundurkan diri. Ayat 25, seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. 26, maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Ayat 27, sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Amin. 2 Tawarik pasal 31 ayat 1, setelah semua ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tubuh berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin. Juga di Efraim dan Manasye sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Kedua, Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. 3, Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. 4, yang memerintahkan rakyatnya, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. 5, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Amin. 6. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan perpuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan perpuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. 10. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Amin.
Silakan ayat Bu Lili. 11. Siapa? Bu Lili dulu baru saya. Ya, Bu Lili, silakan. 11. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. 12. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya dan Simei saudaranya adalah orang kedua. 13. Sedang Yehiel, Azasia, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismaikia, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Konaya dan Simei, saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria, kepala rumah Allah. 14. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, menunggu pintu gerbang di sebelah timur mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. 15. Di kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Yesemaya, Amaria, dan Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan kepada orang dewasa dan anak-anak. Amin. Ayat 16. Kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. 17. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. 18. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan. Seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. 19. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dan dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Amin. Lanjut Bu, 21, tanggung. Oh, 21. Oke. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Amin. Amin. Kita lanjut ke Ibrani 10. Silahkan, Sister Ibrani, Rita. Ya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Persembahan yang sempurna. Ayat pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Amin. Bu Desi ikut baca 6-10 atau lewat ya ke Bu Har. Silakan Bu Har. Ya. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. 7, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. 8, di atas ia berkata,
kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus. Dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. 11. Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Amin. 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, kita tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. 19. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 20. Karena itu telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Ibrani 10 ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ida? Oke, baik. Maaf, ini di sini hujan deras, jadi mungkin agak 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Amin. Bu Harmoni, ya. Ya. Ibrani 10 ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. 32, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita.
sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Amin. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Ibrani 11. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Satu lagi ya. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 8. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun Allah. Amin. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. 12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak berhitung banyaknya. 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Amin. Bu Ati, 16-20. 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak,
Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. 20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Amin. 21, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala ketongkatnya. 22, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang betulangnya. 23, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Amin. Ayat 26, maka ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. 29, karena iman maka mereka telah melihat melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. 20, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Bu Surya, 31 sampai 35. Di-unmute, Bu. Bu Surya, lewat ya. Ida. Bu Ida. Baik, ayat 31. Karena imam maka Rahab perempuan sundal itu tidak turun binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu, apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. 33. Yang karena iman telah melakukan kerajaan, menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. 34. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Amin. Tiga enam, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan kesiksaan. 38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin.
Amin. Baik ibu-ibu, kita bersaat teduh sejenak, kita bertanya Roh Kudus, rema apa yang siap kita bagikan. Baik ibu-ibu, kita sudah membaca 5 pasal ya. Jadi di 2 Tawarik 29 ini, di sini bait Allah ditahirkan kembali ya. Di sini menceritakan bagaimana Hizkia menjadi raja dan segera memperbaiki keadaan rohani Yehuda. Juga di sini menceritakan bahwa Hizkia ini membuka membuka kembali pintu-pintu bait Allah yang ditutup oleh Ahaz. Dan para imam serta orang Lewi ditugaskan untuk menyucikan bait Allah ya. Jadi di sini ibadah kepada Tuhan itu kembali dipulihkan
termasuk korban dan pujian. Lalu di 2 Tawarik 30 ya, Paskah dirayakan kembali ya. Jadi Hizkia mengundang seluruh Israel dan Yehuda untuk merayakan Paskah bagi Tuhan ya. Juga banyak orang datang ke Yerusalem meskipun sebelumnya mereka itu telah jauh dari Tuhan. Ada sukacita besar ya karena bangsa itu kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan ya bahwa pertobatan itu bukan hanya soal meninggalkan dosa saja, tetapi kembali bersekutu kepada Tuhan. Lalu mengenai 2 Tawarik 31 ya, kehidupan umat ditata kembali ya. Nah, setelah Paskah, bangsa itu menghancurkan mesbah-mesbah dan patung-patung berhala ya. Kemudian Hizkia mengatur kembali tugas imam dan orang-orang Lewi. Ya, di sini bangsa itu sudah mulai memberikan persembahan dan persepuluhan untuk mendukung pelayanan di Bait Allah. Ya, Hizkia digambarkan sebagai raja yang melakukan apa yang baik gitu ya, benar dan setia di hadapan Tuhan ya. Jadi memang inti dari 2 Tawarik 29 sampai 31 ini pemulihan dimulai ketika umat kembali kepada Tuhan ya. Lalu kita masuk ke Ibrani 10. Jadi Ibrani 10 ini korban yang sempurna ya. Jadi korban yang sempurna itu adalah Kristus ya. Jadi pasal ini menekankan bahwa korban-korban dalam perjanjian lama tidak dapat menghapus dosa secara sempurna. Sebaliknya ya, Yesus mempersembahkan satu korban untuk selama-lamanya bagi dosa manusia. Kemudian kita diajak untuk tetap teguh dalam iman dan tidak menjauh dari persekutuan ya. Juga di sini kita baca ada peringatan keras supaya kita itu jangan dengan sengaja ya meninggalkan Kristus setelah kita mengetahui kebenaran nih ibu-ibu ya. Kecuali tadi belum pernah nggak Kristen tapi nggak tahu kebenaran. Ini kita sudah tahu kebenaran lalu dengan sengaja kita meninggalkan Kristus. Nah, di sini ada peringatan keras ya yang kita baca ya. Lalu di bagian akhir ya di bagian akhir pasal 10 ini mengajak orang percaya untuk bertahan di dalam iman sekalipun mengalami penderitaan. Lalu di Ibrani 11, nah di Ibrani 11 saksi-saksi iman ya. Jadi memang pasal ini sering disebut dengan pasal iman ya. Jadi ayat 1 di sini menggambarkan tentang iman sebagai keyakinan terhadap apa yang diharapkan dan kepastian terhadap apa yang belum terlihat ya. Lalu dikasih contoh orang yang hidup berdasarkan iman di perjanjian lama ya. Kita baca tadi dari 4 ini ya dari ayat 4 sampai seterusnya nih banyak sekali karena iman gitu ya dikasih contoh ya seperti Habel memberikan persembahan dengan iman. Nuh taat membangun bahtera meskipun belum melihat apa yang akan terjadi. Lalu Abraham pergi mengikuti panggilan Allah dan percaya akan janjinya. Sarah, dia percaya bahwa Allah sanggup memenuhi janjinya. Lalu Musa ya memilih mengikut Allah daripada memiliki kesenangan sementara di Mesir ya. Banyak orang yang bertahan dalam penderitaan karena percaya kepada Allah ya. Kita sudah baca tadi contoh-contoh mengenai iman ya di saksi-saksi iman di Ibrani 11 ini luar biasa ya. Baik ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing rema atau apa yang dipelajari pada saat kita membaca firman tadi? Silahkan. Siapa yang mau coba duluan? Kira-kira apa yang didapat? Monggo, silakan Bu Ati, Bu Ida, Bu Kristina, Lili, Lina. Welcome Grace, Ibu Leni, monggo. Atau Ibu Har mungkin punya kesaksian ataupun rema, silakan. Adakah? Wida atau Bu Kristina?
Baik Bu, saya coba ya Bu. Yuk. Kalau yang kita baca dalam firman pada malam ini, dari 2 Taurat 29-31 dan Ibrani 10 itu merupakan dua bagian yang sangat kuat. Karena di sini berbicara tentang pemulihan, pertobatan, dan gitu, maksud pertobatan, pemulihan ibadah, kemudian ketekunan di dalam iman dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di sini apa namanya? Ketika ketika Hizkia menjadi raja, keadaan bangsa Yehuda saat itu sangat buruk. Rumah Tuhan ditutup, ibadat ditinggalkan, dan kehidupan kehidupan rohani bangsa itu mengalami kerusakan. Tetapi saat itu Raja Hizkia nggak diam gitu aja. Maksudnya nggak ada tindakan. Tapi dia tetap dia ngambil tindakan dan membuka kembali pintu-pintu bait Allah dan mentahirkan rumah Tuhan. Dan di sini kalau kita perenang dalam diri kita, kadang-kadang bukan bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi kita yang mulai menjauh dari Tuhan. Mungkin dulu kita rajin berdoa, mungkin dulu kita rajin baca firman Tuhan, ya gitu rindu akan awal renang firman Tuhan, tapi saat ini kita menjauh dari Tuhan. Nah, di sini diingatkan sama Tuhan nih melalui Hizkia bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepadaku, jangan tunggu sampai keadaan menjadi semakin jauh. Artinya jangan biarkan saat kita menjauh dari Tuhan, kita diemin. Lama-lama akan menjauh-menjauh. Akhirnya kita jadi malas. Malas berdoa, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Jadi ini di sini Tuhan inginkan bahwa dia tuh membersihkan pemulihan dan dalam kehidupan kita. Bukan cuma di luar aja, tapi juga di dalam hati kita. Jadi dia membersihkan itu bukan hanya di luar, tapi juga di dalam tubuh kita juga dibersihkan. Karena di sini marilah kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas. Itu dalam Ibrani dengan iman yang teguh, oleh keberanian kita harus kembali bangkit kepada Allah. Kita mungkin dapat menunjukkan keadaan hari ini karena manusia mungkin sudah malas berdoa, jatuh dalam dosa, atau kita semakin jauh dari Tuhan karena kita ada luka yang belum kita lepaskan, mungkin ada kepahitan yang masih disimpan, atau mungkin ada dosa yang belum kita akui, atau mungkin kita pernah kecewa yang selalu kita pendam. Jadi kadang-kadang seperti itu kita akan jauh dari Tuhan. Nah, di sini Tuhan ingatkan, mari datang kepadaku karena Tuhan meminta datang kepadanya, dia akan memulihkan kita, menyucikan kita baik di luar maupun di dalam. Itu aja mungkin kali ya Bu Joli yang saya bisa dapat bagikan. Ya, terima kasih Bu Kristina ya. Jadi memang mengenai pertobatan ya, tapi memang benar ya, Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita. Kitanya aja yang karena udah kemalasan, keenaan dengan daging, enak dengan malas, akhirnya kita menjauh kepada Tuhan ya. Tapi melalui dua tawarik ini kita diingatkan ya, untuk melakukan pertobatan, lalu akan ada pemulihan. Nah, pemulihan itu bukan hanya dari luar ya, tentunya datangnya dari hati ya. Mari kita singkirkan berhala-berhala di dalam hidup kita, dan kemudian mari kita paksa diri kita paksa roh kita untuk hidup setia kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bu Kristina. Silahkan, yang lain mungkin ada lagi. Nanti Bu Dedek yang doa tutup ya, sekalian terakhir. Silahkan yang lain ada lagi. Ibu Har atau Bu Ati mungkin, Bu Lili, bagaimana Bu Lili kondisinya saat ini, kesehatannya mengalami progres? Bu Lili, oke. Kak, Li- aku tadi Ya Bu Lili gimana ya, kondisinya? ya puji Tuhan sudah lebih baik sekarang. Hmm, Puji Tuhan, senang juga loh dengar Bu Hmm. Lili ya. Dari yang beberapa bulan lalu sekarang muncul, kita tahu berarti ini Tuhan tidak akan mau apa namanya anaknya terus mengalami sakit penyakit. Tapi seperti yang kita baca ini tadi ya, pemulihan. Jadi pemulihan itu bukan hanya pemulihan sakit penyakit, tetapi termasuk juga pemulihan manusia roh kita ya. Nah, ketika roh kita dipulihkan, percayalah ya, tubuh kita ini pun serta-merta juga akan Tuhan pulihkan. Semangat ya Bu Lili ya, pasti kita akan terus bertemu di dalam Zoom ini untuk tahun-tahun ke depannya dengan semakin sehat terus ya. Ya, amin. Makasih. Amin. Semangat. Amin. Silakan, Bu Lina, Dek Lina. Siap, Kak. Eh, gini ya, mau coba sharing. Tadi Bu Lili sakit apa Bu kalau boleh tahu?
Oh, kalau Lili mah udah lama ya. Nah, cerita Bu Lili. Sakitnya macam-macam deh. Dari kanker serviks gitu. Sempat ke ginjal juga seperti itu. Ke tulang, ke ginjal. Kok jadi komplikasi gitu ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Ya, semoga cepat. Ya. Semoga cepat. Iya, terima kasih. Amin. Luar biasanya lagi Delina ya. Tuhan itu pelihara betul memang Bu Lili loh. Sampai sekarang kita terus ketemu sama dia itu luar biasa. Padahal kan dari dia cerita tadi mulai dari penyakitnya apa? Dari serviks lah, tulang lah, inilah itu. Kita kan sudah sering dengar gitu kan. Dan kita percaya Tuhan itu pasti tidak akan ini dia dia apa namanya dia akan pelihara ya. Dia akan pelihara hidup Bu Lili gitu. Jadi makanya aku tadi tanya gimana progres kesehatannya gitu loh Bu Lina. Bu Lina lagi, Dek Lina. Monggo silakan. Iya. Ya, Kak, Dek. aku coba sharing ya. Mau cerita sih. Tadi aku baca ayat yang Kakak jelasin juga tadi yang sempat kayak kita udah tahu aturan itu, tapi kita kalau masih menantang atau mungkin melanggar, tidak ada korban yang bisa untuk dosa itu gitu kan. Artinya kayaknya nggak ada lagi pengampunan kalau kita udah tahu tapi kita masih melanggar gitu. Dari kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab pun bahkan yang banyak kayak Daud segala macam yang semua tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki celah itu mereka walaupun setelah diampuni oleh Tuhan dosanya tetapi atas perbuatan efek dosa yang mereka lakukan itu tetap ada kan kayak misalnya Daud anaknya terus meninggal pada hari ketujuh. Artinya itu tadi sih menurutku jadi relate ke ayat ini bahwa kalau kita udah tahu atau apa firman Tuhan itu seperti apa terus kita melanggar ya efek dari dosa yang kita perbuat itu walaupun memang Tuhan itu maha pengampun tapi efeknya itu tetap akan terjadi gitu tapi demikian Tuhan itu emang maha pengampun jadi kita tetap bisa berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Terus di sini aku relate sama yang dibilang apa janganlah kan dibilang apa jangan melanggar kalau udah tahu itu tidak ada korban untuk itu terus dibilang jangan menghindari ibadah. Nah jujur aja akhir-akhir ini aku jarang sekali mungkin Kak Joli tahu sering aku bilang aku izin dulu Kak nggak bisa ikut gitu. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir lagi kayak apa gitu yang kita cari juga nggak ada apa-apa gitu cuman gitu-gitu aja juga gitu kenapa harus kayak aduh istirahat dulu aja udah capek itu padahal kalau kita baca kayak gini pun cuma dengar aja pun sebenarnya bisa gitu tapi kita kayak lebih memilih untuk pengen me time gitu udah capek seharian gitu kayak di sini kayak tertampar gitu Tuhan bilang jangan menghindari gitu jadi kayak terus dari yang merasa sepele sesekali absen terus jadi sering absen itu kita jadi merasa absen itu hal yang biasa gitu jadi kayak makin jauh dari Tuhan ya udah kayak biasa padahal kalau kita pikir-pikir Tuhan itu gampang loh kalau kita mau cari itu loh kayak ya ampun semua hal udah ditunjukin sama Roh Kudus misalnya dengan kenal ke Kak Juli atau dengan adanya internet dikasih Tuhan secanggih sekarang Roh Kudus kayak udah ngasih banyak jalan supaya kita makin dekat sama Tuhan tapi kitanya agak sulit untuk membuka diri melakukan bukan membuka diri tapi aksinya itu sangat minim gitu aksi minim dan itulah dan tadi kan dibilang apa kalau kita tidak ada juga tadi ayat yang agak nyangkut menurutku sama aku kalau kita tidak percaya apa ayat berapa ya tadi sebentar apa kalau kita tidak percaya pada Tuhan kami melihat mereka yang diperlindungi intinya tadi ayatnya kalau kita tidak percaya sama Tuhan berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu ada gitu ada ini aku agak-agak jahat
atau mungkin mau sharing juga sama kakak-kakak dan ibu-ibu yang udah senior gitu. Di fase-fase kehidupan kita itu kadang logika itu jalan, terus kayak mempertanyakan benaran ada nggak sih Tuhan ini gitu. Kayak mempertanyakan keberadaan Tuhan itu. Terus waktu baca ini satu saksi-saksi iman ini satu-satu kayak tertampar lagi, ya ampun. Emang kayak yang dibilang Kak Juli tadi apa tadi iblis-iblis kita ini berhala-berhala dalam diri kita ini ada loh gitu loh. Pikiran kita sendiri pun ternyata bisa jadi berhala kita. Itu logika kita gitu. Logika kita ini ternyata berhala yang sangat besar untuk iman kita gitu loh. Bisa-bisanya kita mempertanyakan benaran nggak sih Tuhan ini gitu. Bisa ada momen seperti itu kita berpikir kayak gitu. Aku sendiri pernah berpikir kayak gitu. Terus waktu dibilang kayak gini, kalau kamu nggak percaya sama Tuhan berarti kamu mengakui Tuhan itu ada gitu. Kayak iya ya, kalau mengakui Tuhan itu ada, kenapa harus nggak percaya? Jadinya jatuhnya kayak gitu lagi. Kayak makasih banget malam ini ikut baca Alkitab. Jadi kayak banyak teguran-teguran yang diingatkan lagi, kayak keraguan-keraguan yang diabaikan itu kayak recall dan oh ini ayatnya udah diingatin Tuhan sebenarnya, tapi kayak kita aja yang nggak nyari tahu gitu loh. Jadinya beruntung aku tadi baca ayatnya. Itu sih Kak. Iya, terima kasih ya. Jadi itu tadi di Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat mana tadi sih? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan menjadi giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendesak. Ya, jadi memang ini kan ya firman itu kan seperti kita ketahui pedang bermata dua ya, dia menusuk bukan hanya ke yang mendengar tetapi juga ke kita yang membaca. Dan firman Tuhan itu bukan sembarangan loh dibuat ya. Ada pesan kan untuk kita. Nah, misalnya kayak Lina, oh kena di sini. Sebenarnya ya kena ke saya juga dan saya percaya ya ibu-ibu juga di sini gitu ya. Nah, soal kemalasan, kemalasan itu memang ada di kita masing-masing loh. Karena manusia kita ini kan masih hidup di dalam darah dan daging dan sangat enak sebenarnya. Maksudnya hidup di dalam daging tuh enak karena apa? Ngikutin malas. Dosa itu kan memang enak. Seperti itu kan dan dosa itu kan yang membuat kita kemudian akhirnya kita menjauh kepada Tuhan gitu ya. Tetapi kan tadi apa? Hati-hati. Orang yang jangan sekali-sekali orang yang sudah mengetahui kebenaran itu menjauhkan diri dari Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran gitu ya. Jadi memang di sini pesannya untuk kita satu, kenapa kita jangan menjauh dari persekutuan dengan orang percaya? Satu, kita jangan menjalani iman kita sendirian ya. Makanya kita diminta untuk jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Kita membutuhkan saudara seiman untuk saling menguatkan. Nih, contohnya seperti ini, untuk saling mengingatkan ya, untuk saling menopang gitulah. Lalu jangan meninggalkan persekutuan ya. Jadi ini cenderung ketika emosi kita ya, ketika jiwa kita sedang lelah, kita mengalami satu kesibukan, kekecewaan seperti tadi Lina bilang kan, ah mau me time kan gitu ya. Sebenarnya kan ada kelelahan makanya butuh me time gitu ya, atau kita mengalami satu masalah, justru kita itu tetap harus mendorong diri kita itu terhubung dengan Tuhan melalui apa? Melalui komunitas-komunitas orang percaya. Salah satunya seperti ini ya, kita tiap hari berkumpul seperti ini sebenarnya menjadi satu makanan bagi manusia roh kita. Bahkan juga selalu kita diingatkan setiap hari melalui ayat-ayat dan sharing-sharing rema, dan saya percaya ya, iman kita itu bisa bertumbuh. Kita tuh bertumbuh bukan bisa, kadang-kadang gini loh, di gereja itu kan bisa 1 minggu sekali ya. Nah, iman kita juga bisa bertumbuh melalui kita sharing seperti ini. Ya, sharing rema seperti ini nih, iman kita tuh bisa bertumbuh. Kita diteguhkan, kita dikuatkan, dan kita diingatkan gitu ya. Dan sharing-sharing seperti ini kan juga mengingatkan, kayak contoh kemarin ya, seorang teman yang dia baru masuk eh, menjadi orang percaya, jadi Kristen, dia dari agama seberang. Tapi karena dia nunjau di sana, kemudian kita lupa, lalai. Kan ada teguran ayat Alkitabnya. Supaya kita jangan mengabaikan teman-teman kita itu, kita harus itu. Saya langsung nelfon memang. Karena itu tadi ada yang sharing, lalu saya ingat, ya ampun, kenapa aku cuek sama dia ya. Saya telepon dia, saya WhatsApp, nggak dibalas sampai detik ini gitu ya. Jadi itu teguran-teguran khusus untuk kita. Lalu mengapa kita harus eh,
dekat dengan apa tadi persekutuan itu juga kita itu saling mendorong di dalam iman ya. Jadi bukan bukan tentang apa yang saya dapat gitu, tetapi adalah siapa yang bisa saya kuatkan di sini ya. Jadi kehadiran kita itu juga merupakan salah satu jawaban doa bagi orang. Kesaksian orang, sharing orang itu sebenarnya tanpa kita sadari itu juga merupakan teguran untuk kita. Dan kita juga diingatkan melalui sharing orang, termasuk juga tadi ini sharingnya Lina. Lina di, diingatkan untuk dirinya sendiri, padahal sebenarnya juga diingatkan untuk kita semua yang mungkin sudah mulai malas, sudah mulai merasa me time, yang sudah merasa mungkin terlalu sibuk sehingga memenangkan dagingnya dan melupakan bahwa kita itu sebenarnya membutuhkan komunitas yang membangun iman kita. Thank you Lina ya. Silahkan yang lain sharingnya luar biasa ya ibu-ibu. Mari kita terus semangat ibu-ibu. Saya tahu kadang-kadang kita ini semua sama manusianya daging dan apa masih darah dan daging ya. Jadi kadang-kadang rasa malasnya itu masih kuat. Tapi mari kita sama-sama kalahkan supaya kita nggak terlena ya dengan apa si manusia daging kita ini. Silakan yang lain. Ada lagi? Kalau tidak, Sama nambahin sih. oh iya Maksudnya ya. di momen kita itu tadi apa? Kan kita pengen berpikir sendiri, waktu sendiri dulu gitu, kayak pikiran kita ambil alih, logika kita ambil alih, kedagingan kita ambil alih. Masalah itu nggak selesai juga sebenarnya gitu. Itu kan kita cuman mikir aja, kita ngasih beban ke pikiran kita. Padahal kalau di Alkitab Tuhan itu udah ada ayat Alkitab yang pokoknya langsung teng gitu. Apa? Jangan memikirkan perkara-perkara besar, pikirkanlah perkara-perkara kecil katanya. Anjir, waktu aku mulai di fase pusing dan overthinking lah kita sebut sekarangnya, kalau anak-anak muda itu suka overthinking gitu kan. Kayak iya ya, maksudnya kita pikirin pun itu, kita pikir sampai mampus pun kalau kita nggak melakukan solusi ya nggak ada gunanya. Jadi ngapain pusing gitu, itu nggak porsi kita. Tuhan udah Tuhan itu yang punya rencana untuk itu. Jadi kita lakukan apa yang bisa dilakukan, apa eh, hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan. Jangan pusing gimana kalau begini, gimana kalau begini. Saking pusingnya itu kita kayak nggak mau berinteraksi sama orang lain. Jadi kayak mau mengurung diri gitu, berfokus dengan masalah dan berkutat dengan pikiran sendiri. Di situ kita mau menjauh sama Tuhan, bukannya makin tenang. Yang kita dapat itu malah apa ya? Keresahan gitu, malah beban, malah tambah beban. Padahal itu bukan porsi kita. Intinya itulah. Jadi kayak waktu waktu kita pusing ataupun mungkin adalah suatu hal beban yang kita udah semaksimal kita udah cukup, kita jangan sampai mengulang. Kita udah tahu kalaupun kita pusing itu masalah nggak akan selesai. Jadi kita udah tahu, jangan lagi dilakukan gitu loh. Kita kadang kadang itu kita tahu, tapi pikiran dan kedagingan kita ini gampang mengambil alih kita gitu untuk bertindak. Jadi waktu kita ada mungkin komunitas kayak gini baca Alkitab, kayak duh iya ya, teringat lagi itu, diingatkan lagi, oh iya kemarin kenapa aku kayak gini, jadi kayak gitu lagi. Mungkin itu sih Kak. Puji Tuhan. Itu karena kamu Lina atau enggak? Itu ada Roh Kudus yang mengingatkan. Kalau nggak ada Roh Kudus tadi itu nggak ada tuh kata-kata kenapa begini, kenapa begitu ya. Puji Tuhan ya, itu Roh Kudus itu yang ngingetin ya. Dan satu lagi tuh, biasanya kalau kita punya masalah, terus kita mikirin gitu, terus ada efeknya, berdampak dengan tubuh kita dan kita. Ini nih dari pengalaman saya ya. Itu biasanya karena kita menggunakan kekuatan daging kita. Kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Makanya kemudian akhirnya menyerang kita sendiri. Tetapi ketika punya masalah, terus Tuhan ini masalahku aku serahkan kepadamu dan kita serahkan kepada Tuhan ya, dan kita sepenuhnya gitu ya. Biarlah rancanganmu yang terjadi. Tetapi berikan aku damai sejahtera walaupun aku punya masalah. Itu tuh sering saya mencoba gitu ya. Ketika ada masalah memaksakan diri saya untuk tidak mau masuk di dalam lingkaran permasalahan itu. Kalau saya membuat
indikatornya begini. Kalau saya stres karena masalah itu, saya tahu pasti saya itu pakai kekuatan saya sendiri. Tapi walaupun saya tahu ada masalah, tapi saya tuh nggak ambil pusing gitu ya. Karena saya tahu Tuhan pasti akan selesaikan. Saya tahu berarti saya memang sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Saya bawa dalam doa, Tuhan terjadilah kehendakmu. Aku kasih nih masalah ini, tapi jangan kau curi damai. Jangan sampai damai sejahteraku itu tercuri oleh si iblis ketika aku tahu ini ada masalah. Tapi ya itu, jadi kalau misalnya ada masalah, tapi saya masih tetap bisa ketawa, tidak ada efeknya ke kesehatan gitu ya, tidak ada efeknya membuat saya stres, tidak berdampak kepada kehidupan sosial saya tahu. Artinya saya bisa menyerahkan masalah saya kepada Tuhan ya. Jadi kita pakai indikator itu aja. Kalau kita punya masalah terus kita stres, berarti kita memakai kekuatan manusia kita. Itu saya ya. Kalau kita ada masalah tapi kita pasrahkan masalah kita kepada Tuhan dan kita masih bisa ketawa ketiwi hatinya. Maksudnya jangan munafik gitu ya. Ketawa di dalam tapi di dalam stres. Maksudnya ini sinkron. Ya itu tadi, kita sudah bisa menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Coba Lina nanti dilatih itu ya. Kamu tes dirimu. Kalau kamu stres itu berarti kamu masih pakai logika sendiri. Manusianya kuat. Itu aku real, itulah ego kita itu tadi. Hmm, Sok jago lah istilahnya. Padahal nggak ada apa-apanya gitu loh. itu sudah. Nanti kalau nanti akhirnya masalah itu kan dia akan lalu begitu saja sebenarnya. Ya, masalah itu akan lewat, kita terlewati dan nanti setelah masalah itu terlewati kita akan bilang ya elah ternyata segininya gitu ya. Seperti itu ya. Makanya kita ya itu tadilah ya belajar pasrah kepada Tuhan dan minta Tuhan bantu solusinya. Yang penting damai sejahtera kita jangan sampai dicuri sama si iblis dan kemudian itu menyerang kita menjadi satu penyakit. Itu aja. Ini maklumlah emak-emak ya sudah mulai berpikir penyakit-penyakit jadi harus hati-hati terus ya gitu ya. Jangan sampai sejahteranya itu tercuri. Gitu aja. Baik, kita serahkan ke Bu Dede. Silakan Bu Dede sebagai pemungkas dan juga doa tutup. Oke, eh, Ibu Ati nggak akan sharing. Sorry. Oke. Tadi saya seru banget ngedengerin sharing ibu-ibu. Jadi kadang-kadang memang kita harus dengerin sharing ya, supaya kita bisa dikuatkan. Kalau misalnya kita hanya berkutat sendiri, yang ada ya masalah yang kita pikirin sendiri. Tapi kalau kita ngobrol, ngumpul sama teman, sama saudara seiman, minimal masalah kita terlupakan sejenak. Minimal itu ya. Tapi ya intinya kembali, manusia itu pasti punya masalah. Karena sahabatnya manusia itu masalah. Justru kalau manusia nggak punya masalah itu bukan manusia. Tapi intinya bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Oke, kita akan masuk ke 2 Tawari 29 sampai 31. Sebenarnya di sini saya lihat sih Hizkia di awal di 2 Tawari 29 ayat 1 tuh Hizkia umur 25 tahun saat ia menjadi raja. Kan kadang-kadang kita suka berpikir begini, masih muda emang punya pengalaman. Daud aja sendiri menyaksikan kemampuan Salomo dalam membangun rumah Tuhan. Daud loh ya, manusia biasa. Tapi di sini dikatakan di usianya yang muda justru Hizkia melakukan sesuatu yang luar biasa melebihi raja-raja sebelumnya. Ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan dia apa namanya, mengumpulkan kembali orang-orang Lewi, meminta mereka untuk menguduskan diri. Kenapa Hizkia bisa lakukan itu? Karena dia mendengar dari apa namanya, perjalanan para raja-raja yang terdahulu. Ketika dia mendengar perjalanan raja-raja yang terdahulu dan ketika dia juga mendengar apa efek samping dari kelakuan mereka, makanya dia meminta supaya orang-orang Lewi itu menguduskan bukan hanya dirinya, tetapi juga rumah Tuhan, mentahirkan rumah Tuhan. Dan itu perlu waktu 8 hari, makanya pada hari yang ke-16 itu baru selesai. Kemudian menempatkan kembali orang-orang Lewi di rumah Tuhan. Karena memang sudah seharusnya begitu. Jadi Hizkia tahu menempatkan siapa yang ada di mana gitu. Jadi dengan kata lain dia melakukan segala sesuatu tuh tepat seperti yang Tuhan minta. Itu di pasal 29 ya. Kemudian di pasal 30-nya dia juga merancangkan Paskah. Paskah itu kan apa ya namanya? Passover ya. Jadi menyeberang. Dia melakukan itu dan dia menggunakan orang-orang yang
pembawa pesan tercepat gitu. Jadi kebayang ya kalau sekarang mungkin SMS. Itu kan paling cepat WA. WA tuh paling cepat banget gitu. Ketika kita langsung klik, asal ada sinyal internet pasti langsung nyambung gitu. Itu tuh dilakukan oleh Hizkia pada zaman dulu untuk menyampaikan supaya adanya terjadinya Paskah gitu kan. Dan Tuhan mengizinkan itu semuanya diokehin. Mungkin kalau misalnya saya suka mengimajinasikan gini, Tuhan tuh lihat, oh Hizkia lagi ngeberesin rumah aku gitu kan. Kemudian Hizkia lagi menata kembali hal yang salah. Dan akhirnya memang pernah di pasal 30 itu disebutkan ada yang salah sih. Tapi akhirnya Hizkia berdoa sama Tuhan supaya itu diluputkan dan membiarkan bangsa itu dengan selamat. Dan akhirnya di sini disebutkan suara mereka didengar Tuhan. Jadi ketika pertobatan itu terjadi, suara mereka tuh didengar Tuhan. Dan yang berdampak di pasal 31, mereka melakukan apa yang baik, yang jujur, yang benar. Sehingga apapun yang mereka usahakan itu berhasil. Kan kadang-kadang kita mau ya, setiap yang kita usahakan itu berhasil. Setiap yang kita rancangkan itu terjadi. Setiap yang kita apa namanya rencanakan itu tercapai. Nah, tujuannya cuma itu kan. Nah, kuncinya ya satu. Kita kembali bertobat, menata ulang hidup kita kembali seperti yang sudah seharusnya Tuhan inginkan terjadi dalam kita, supaya kita boleh mencapai finishnya. Kadang-kadang yang kita inginkan finishnya, tapi prosesnya kita ogah-ogahan gitu. Nah, ini yang harus kita apa namanya kita rombak total. Hizkia lakukan prosesnya dan finishnya Tuhan kasih gitu. Jadi dengan katanya Tuhan tuh dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama gitu. Kita mau finish ya kita lakukan prosesnya. Prosesnya itu yang harus terjadi, berarti tata ulang kembali hidup kita. Nah, bagaimana cara menata ulangnya? Di Ibrani 10 ayat ayat 19 sampai 25 itu disebutkan. Bahkan juga di Ibrani 10 dan 11 ini menyebutkan bagaimana perjuangan orang-orang yang hebat di mata Tuhan ketika dia harus dibentuk, ketika mereka harus diproses gitu. Saya ngebayangin bagaimana Nuh membuat bahtera. Itu kurun waktunya nggak cepat gitu. Harus nanam dulu pohon sanobar. Kemudian udah gitu udah nungguin tinggi, udah gitu ngebangun di atas gunung. Orang bilang kamu gila, kamu gila. Tapi dia lakukan itu gitu. Dia bawa seluruh keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Meskipun istilahnya hujatan dari orang-orang Israel pada saat itu tuh terjadi, tapi dia lakukan. Itu karena iman, karena dia tahu Tuhan punya rencana dalam hidupnya Nuh gitu kan. Kemudian Abraham, kita tahu kan Abraham punya anak di usia berapa. Kalau misalnya orang-orang sekarang itu mungkin bilang gini, ih kamu, maaf ya, kamu ini, ya kalau ini aneh gitu, mungkin, atau bahasa lebih kasar lagi, kamu gila gitu kan, masa gitu, umur segini masih bisa punya anak. Tapi kegilaan yang dianggap manusia itu, Tuhan yang mau supaya proses itu kita jalani. Kalau misal prosesnya kita jalani, di sini ada 3 proses ini yang saya catat di ayat 22. Kita harus mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Nah, yang tulus bukan bulus ya. Kalau bulus kan pengen berkatnya doang. Tapi hati yang tulus dan penuh keyakinan iman. Kemudian yang di ayat 23-nya memegang teguh pengakuan pengharapan tanpa beranjak sedikit pun. Kemudian di ayat 24-nya memperhatikan dan mendorong dalam kasih. Kemudian di ayat 25-nya dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, dari persekutuan-persekutuan kita. Itu tuh kata kunci sebenarnya harus kita pegang. Dan Tuhan udah ngasih tahu gitu lewat di Ibrani 10 ini. Bagian kita hanya tinggal melakukan hanya itu yang tadi Dek Lina bagiin. Kita tuh mager, males gitu ya. Kadang-kadang kalau udah rebahan itu pengennya rebahan gitu. Padahal ketika kita rebahan juga pikiran kita kemana-mana gitu, bercabang-cabang. Nah, kalau misalnya ada pikiran kita kemana-mana, proses Tuhan tuh nggak nyampe-nyampe. Ya kita jalan di tempat akhirnya. Ketika kita jalan di tempat, yang harusnya mungkin Tuhan mau waktunya cepat, ya kita sendiri yang memperlambat cara kita. Mute, Bu. Bu Dede suaranya mute. Oh iya, oke. Jika kita sengaja berbuat dosa, saya hampir Tuhan Yesus ini diingetin loh. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Berikutnya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Tadi Ibu Kristina sempat bagian juga. Dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Oh my God.
Yuk kita sama-sama bertobat. Saya juga bertobat malam hari ini. Kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Dan jangan menganggap apa yang sudah Tuhan berikan ke kita itu sebagai sesuatu yang, itu mah udahlah, itu mah biasa. No, no, karena Tuhan itu sudah memberikan darahnya yang tercurah. Yang harusnya di perjanjian lama itu kan setiap tahun ya mereka itu mempersembahkan korban. Itu terus berulang, berulang, berulang. Yesus datang sekali untuk semuanya. Dan sekali selesai. Makanya disebutin duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Tuhan berkorban sekali. Kalau kita percaya kita menerima penebusan dari Tuhan, sudah cukup. Jangan berbuat dosa lagi. Kalaupun memang kita berbuat dosa karena kita sebagai manusia yang masih hidup di dalam tubuh, ya itu bukan karena kesengajaan, tapi karena kita memang ya apa sih kalau saya bilangnya kealfaan gitu. Tapi kalau biarlah saya mencoba itu tuh jangan gitu karena Tuhan nggak suka. Dan disebutkan di sini kita harus berkaca pada orang-orang yang punya iman. Seperti halnya Habel. Habel itu dia mempersembahkan korban. Kalau layaknya adik kakak, biasanya suka gini, kamu mempersembahkan apa? Ya kan? Kakaknya biasanya lebih oke. Oh ya udah saya ngikuti. Tapi Habel enggak, Habel punya prinsip gitu. Nah, kita juga harus punya prinsip-prinsip yang benar karena mereka semua dua-duanya tuh mendengar dari bapaknya gitu, dari Adam gitu. Harusnya mereka tahu apa yang mereka persembahkan. Nah, tapi berbeda gitu. Karena apa? Karena Habel dia benar, dia dengar dengan dua telinga dia dan akhirnya dia lakukan sesuatu yang benar. Nuh, yang tadi saya sebutin, Abraham, kemudian Musa gitu ya. Musa itu siapa sih kalau bisa menurut kita tuh dia tuh orang yang luar biasa yang memang di di apa namanya? eh di diasingkan lah ya, diasingkan karena keberadaan dia itu sebagai manusia yang elok, tapi akhirnya disebutkan dia memilih untuk melakukan segala sesuatu dengan kemampuan dia untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kuncinya kembali kita harus bisa melihat janji itu terwujud di dalam diri kita dan melalui kita. Kalau kita bisa melihat janji Tuhan itu terwujud di dalam kita dan melalui kita, makanya kita akan bisa melihat menjalani proses demi proses. Karena proses demi proses setiap kita tuh pasti beda-beda. Tapi Tuhan mau ujungnya dari setiap kita adalah mencapai kemuliaannya Tuhan. Seperti yang terjadi pada Hizkia, apa yang dilakukan oleh Hizkia, setiap usaha yang dilakukan oleh Hizkia berhasil. Karena ia melakukan kuncinya. Apa yang baik, yang jujur, yang benar. Sekali lagi yang baik, yang jujur, yang benar. Jadi saya baca ini dalam hati deg-degan juga ya. Apakah saya sudah tergolong orang yang baik, yang jujur, yang benar, atau masih on proses? Kalau memang misalnya masih, saya bilang, Tuhan kadang-kadang saya nggak sanggup. Tapi ketika saya nggak sanggup, Tuhan kasih kesanggupan itu ke saya. Tuhan kasih kemampuan itu ke saya. Jadi ya kita boleh ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak sanggup. Aku nggak mampu. Ya, ketika kita minta sama Tuhan, makanya Tuhan kan bilang, mintalah kepadaku hikmat kalau kamu memang membutuhkan hikmat. Jadi malam hari ini saya sendiri bersyukur kita bisa kembali kumpul di sini bersebelas orang di sini untuk bisa mendengarkan, membaca firman Tuhan yang nyambung sih sebenarnya dari 2 Tawari 29 sampai 31 dan Ibrani 10 sampai 11. Kalau Ibrani 11 itu bicara tentang iman gitu kan. Bahkan kalau dibilang di sini karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ya, kita lihat burung. Kemarin belajar tentang eh, our body gitu. Sel itu terbentuk sedemikian rupa. Manusia itu terbentuk sedemikian rupa. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Masa sih kita nggak punya iman untuk percaya sama Tuhan gitu. Jadi kalau saya ngelihat seperti itu, amazing. Manusia yang sepintar apapun nggak akan bisa menciptakan manusia lagi. Robot bisa diciptakan, tapi pasti ada kelemahannya. Tapi Tuhan kita yang luar biasa. Makanya dari situ saya belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk beriman bahwa Tuhan melihat hal kecil di dalam tubuh kita, yaitu sel. Sel yang kecil itu berjuta-juta pernak-pernik di dalamnya yang kita sendiri nggak ngerti gitu. Jadi saya bersyukur. Sekali lagi Tuhan mengingatkan saya malam ini dan mengingatkan saya juga untuk selalu mengucap syukur.
dari Ibrani 11 ayat 3 ini, dari apa yang kita tidak lihat. Mungkin kita belum bisa melihat masa depan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sendiri sudah punya rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Oke, itu aja Bu Joli. Ya, luar biasa ibu-ibu ya. Ya, kita sadarilah ya. Terkadang walaupun kita membaca Alkitab bersama, kita bisa kok tahu kadar iman kita. Ya, apiku lagi padam. Aduh, aku sedang lemah nih imannya, gitu ya. Nah, tetapi dari sharing kita ini, dari pembacaan firman ini, mari kita sama-sama mengatakan pada diri kita supaya, hey, Joli, hai, Ati, ngomong pada diri sendiri ya, hai, Lina, jangan mengasingkan diri dari persekutuan ya. Tetaplah kita datang kepada Tuhan dan berada di dalam persekutuan karena kita sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain ya, untuk tetap saling terhubung dan saling menguatkan melalui rema-rema yang sudah kita sharingkan satu sama lain ini. Semangat ibu-ibu! Yuk, Wih, semangat. merdeka, merdeka dari rasa malas. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu Dede tutup dalam doa. Oke. Yuk, ibu-ibu kita akan berdoa ya. Bapak yang baik, makasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Gak sia-sia Engkau mengumpulkan kami di malam hari ini lewat Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sendiri masih memberikan waktu untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman yang sudah tertulis yang tadinya logos itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau mengingatkan kami untuk kami terus boleh beriman kepada Engkau Tuhan. Mungkin sekarang kami belum melihat apapun di depan sana Tuhan. Sama seperti halnya Nuh, dia nggak bisa ngelihat. Baru setelah 100 tahun kemudian dia bisa melihat. Sama seperti halnya Musa, dia juga awalnya nggak ngelihat, tapi dia bisa merasakan bahwa dengan melepaskan sang pangeran dalam dirinya, dia boleh mengambil jati diri yang lain karena Tuhan memanggil dia. Bapa, biar akhirnya kami juga boleh melihat, kami boleh melepaskan kemalasan kami, keegoisan kami, supaya kami boleh lakukan segala sesuatu proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kami. Kami tidak mau memperlambat waktu Tuhan, tapi kami mau Tuhan, waktu Tuhan itu tepat dalam hidup kami. Karena Engkau nggak pernah jauh dari kami, Tuhan. Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Mungkin ada kalanya kami nggak sanggup, mungkin ada kalanya kami nggak mampu, kami juga nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Bapak, oleh karena itu Tuhan, kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Bahkan Engkau sendiri yang memberikan kepada kami tuntunan-Mu day by day Tuhan lewat firman yang kami baca. Thank you Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu, untuk segala sesuatu yang Kau bangkitkan di dalam kami. Biar akhirnya hati kami boleh meluap-luap oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kasih karunia yang Kau berikan atas hidup kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Lili. Bersyukur untuk apa yang sudah dia bagikan Tuhan, meskipun mungkin secara tubuh fisiknya Bu Lili, mungkin orang boleh mengatakan bahwa penyakitnya sudah terminal Tuhan, tapi tidak di mata Tuhan. Kalau Engkau belum selesai atas hidupnya Bu Lili, Tuhan memberikan kepanjangan waktu untuk Bu Lili. Tuhan pulihkan secara sempurna penyakitnya. Tubuhnya boleh dipulihkan secara sempurna. Bapak, kami percaya darah Yesus mampu melakukan segala sesuatunya, bahkan Engkau punya persediaan di gudang surga untuk memberikan kembali kepada Ibu Lili sel-sel yang baru Tuhan. Sehingga lewat hidupnya Ibu Lili boleh memenangkan banyak orang Tuhan. Dan Ibu Lili boleh menjadi satu kesaksian yang hidup bahwa Allah nyata dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Ati. Pakai dia dalam segala keberadaannya Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi rencanamu dalam hidupnya. Itu boleh juga terjadi atas hidup Bu Ati Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Harmoni. Biar akhirnya dalam segala kelemahan dia boleh tetap bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dia Tuhan. Bagi dia dan bagi keluarganya serta bagi anak-anaknya Bapak. Berdoa juga untuk Kak Ida, Tuhan Yesus untuk Dorea. Tuhan terus menyatakan isi hatimu bagi mereka berdua. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin bagi hidup mereka. Berdoa juga untuk Ibu Suryana. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya. Tuhan jawab Tuhan. Dan biarlah kiranya segala sesuatu yang diinginkan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk Ibu Har. Di dalam nama Yesus tidak ada yang tidak mungkin untuk Engkau menjadi jawaban dalam hidupnya. Berdoa untuk Ibu Leni, Ibu Christina Tala, Tuhan. Bapak Engkau memakai mereka Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang militan.
Dimanapun mereka ditempatkan oleh Engkau Tuhan, mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi bendaharanya Tuhan bagi orang-orang banyak di sekitar mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Lina ke dalam tangan Kau dari segala sesuatu yang dia kerjakan Tuhan. Di tempat pekerjaannya dia boleh menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Joli Tuhan. Makasih untuk kerelaan hatinya Tuhan, untuk kerendahan hatiannya Tuhan. Dan makasih juga untuk dia boleh terus berbagi kepada setiap kami Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Hatinya tetap terpaut kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau juga yang terus memberkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kami minta supaya Engkau juga yang menolong dia ketika dia berada di Bali. Tuhan, terang kemuliaan Tuhan itu memancar di sana. Orang boleh melihat Tuhan di Bali Tuhan melalui Bu Joli. Thank you sekali lagi untuk malam hari ini Bapak. Kalau sebentar kami akan beristirahat. Biar akhirnya damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau melingkupi kami. Dan kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.